Di balik kisah pedih dan pilu Agus buntung tentang hidupnya yang trauma akan cinta. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang sedang trending topik di kisah kehidupan di Indonesia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas fisik atau kondisi. Yang terpenting ialah keberanian untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan hati yang tulus dalam menerima ketidaksempurnaan orang lain. Perjuangan Agus adalah pengingat bahwa kebahagiaan membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk terus melangkah, meskipun dunia seringkali tampak tidak adil. Malam di balik layar. Hidup Agus Buntung adalah drama tanpa akhir, namun ia bukan pemeran utama di film romantis. Sebaliknya, ia lebih seperti figuran yang kisahnya sering terlupakan. Agus, seorang pria berusia hampir 40 tahun, duduk terpaku di depan layar ponselnya. Jari-jarinya yang sedikit kaku menggulirkan layar ke atas dan ke bawah, melihat profil demi profil gadis-gadis cantik di aplikasi pencarian jodoh. Di dunia nyata, Agus memiliki keterbatasan fisik sejak lahir, sebuah kondisi yang kerap menjadi tembok besar dalam hidupnya. Aku tahu aku nggak sempurna, tapi apa itu salah kalau aku ingin bahagia juga? Dipikir Agus sambil menggigit bibirnya. Di ruangan kecil di rumahnya yang berada di pinggiran kota, ia menghela napas panjang. Ibunya yang sudah renta seringkali mengingatkannya, Gus, ibu nggak minta apa-apa. Cuma pengen lihat kamu nikah sebelum ibu nggak ada. Kalimat itu seperti duri kecil yang menusuk hati Agus setiap kali teringat. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga sadar, harapan itu terasa seperti beban. Malam itu, Agus kembali mencoba peruntungannya. Profilnya sederhana, tetapi penuh harapan. Agus, 39 tahun, suka masak dan bercanda. Sedang mencari pasangan yang bisa saling menerima. Di dunia maya, ia merasa lebih percaya diri. Tidak ada yang langsung melihat keterbatasan fisiknya. Namun, ia tahu, setiap percakapan yang dimulai di sini selalu berakhir sama, penolakan. Ketika ponselnya bergetar, notifikasi dari seorang gadis bernama Mia muncul. Gadis itu cantik, dengan senyum yang seolah mampu mencairkan kebekuan. Agus tidak ingin terlalu berharap, tetapi hatinya mulai berdebar. Mungkin kali ini beda, pikirnya. Harapan baru sebuah mimpi. Pagi itu dimulai dengan cahaya matahari yang menyelinap masuk ke jendela kecil kamar Agus. Ibunya sudah bangun lebih awal seperti biasa, memasak sarapan sederhana. Agus menatap layar ponselnya yang masih menyala. Percakapannya dengan Mia malam sebelumnya berjalan lancar. Mereka saling bertukar cerita tentang hal-hal kecil, seperti hobi, makanan favorit, dan mimpi-mimpi masa depan. Agus merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kebahagiaan. Mia bukan hanya sopan, tetapi juga tampak tulus. Aku suka pria yang jujur dan apa adanya, ditulis Mia di salah satu pesannya. Agus hampir tidak percaya. Namun, ia juga tahu, kisah cinta seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Ketika Agus menceritakan hal ini kepada ibunya, wanita tua itu hanya tersenyum lemah. Hati-hati, nak. Jangan terlalu berharap. Kalau memang jodohmu, pasti dia akan menerima kamu apa adanya. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Agus tahu, ibunya hanya ingin melindungi hatinya dari kekecewaan. Hari-hari berikutnya, Agus dan Mia semakin sering berkomunikasi. Dari sekadar pesan teks, mereka beralih ke panggilan telepon. Agus mendengar suara Mia untuk pertama kalinya, suara yang lembut dan menenangkan. Aku nggak pernah ngobrol sama orang yang bikin aku senyaman ini, kata Mia suatu malam. Agus hampir tidak percaya telinganya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Agus menyimpan rasa takut. Bagaimana jika Mia mengetahui kenyataannya? Apakah Mia akan tetap menerimanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti lagu lama yang diputar berulang-ulang. Pertemuan pertama dan cinta. Setelah beberapa minggu berbicara, Mia mengusulkan sesuatu yang membuat jantung Agus berhenti sejenak. Gimana kalau kita ketemu? Aku pengen lihat kamu langsung. Agus terdiam. Pertanyaan itu adalah mimpi sekaligus mimpi buruk baginya. Ia ingin bertemu Mia, tetapi ia juga takut. Agus akhirnya memberanikan diri. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Hari itu, Agus mengenakan pakaian terbaiknya. Ia bahkan menyisir rambutnya dengan rapi, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ibunya memberinya senyum penuh doa sebelum ia pergi. Semoga kali ini berhasil, nak, ucapnya. Di kafe itu, Agus duduk di pojokan, menunggu. Ketika Mia datang, ia langsung mengenali gadis itu dari foto profilnya.
Mia tersenyum, senyum yang sama seperti di fotonya, tetapi kali ini terasa lebih nyata. Agus berdiri, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Percakapan mereka berjalan lancar. Mia tidak terlihat terganggu dengan kondisi fisik Agus. Bahkan, ia tertawa mendengar lelucon-lelucon yang Agus ceritakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Agus merasa diterima. Namun, malam itu tidak berakhir seperti yang ia harapkan. Ketika mereka berpisah, Mia mengirim pesan singkat. "Aku senang ketemu kamu, Gus. Tapi, aku nggak yakin kita bisa lebih dari teman." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Agus merasa dunianya runtuh. Makna sebuah kisah. Agus pulang dengan hati yang hancur. Ibunya yang menunggu di ruang tamu langsung tahu ada sesuatu yang salah. Agus tidak bisa menahan tangisnya. "Kenapa selalu begini, Bu? Apa aku nggak pantas bahagia?" Ibunya memeluknya erat. "Kamu pantas, Nak. Tapi mungkin Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang benar-benar terbaik untukmu. Jangan menyerah." Agus mencoba bangkit. Dari setiap luka, ia belajar. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan harus dimulai dari menerima diri sendiri. Pilihan jalan baru. Kekecewaan dari Mia menjadi titik balik bagi Agus. Ia mulai berpikir bahwa mungkin caranya mencari cinta selama ini kurang tepat. Bukannya menyerah, Agus memilih untuk mengubah pendekatannya. Ia memutuskan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan Agus menemukan kenyamanan. Salah satu kegiatan yang diikutinya adalah kelas memasak komunitas. Di sana, Agus bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang berbeda. Salah satu peserta adalah Sari, seorang wanita sederhana yang juga memiliki cerita hidup penuh liku. Sari bukan tipe wanita yang memukau dari penampilan luar, tetapi ia memiliki senyum hangat dan hati yang tulus. Pertemuan mereka dimulai dengan obrolan santai tentang resep masakan, tetapi seiring waktu, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Agus merasa nyaman berbicara dengan Sari, tanpa rasa takut atau khawatir akan penolakan. Sari pun mengungkapkan kekagumannya pada keberanian Agus yang tetap berjuang meskipun menghadapi banyak tantangan. "Agus, aku nggak peduli dengan kondisi fisikmu. Aku lihat kamu sebagai pria yang luar biasa," kata Sari suatu hari. Perkataan itu membuat Agus terdiam. Hatinya bergetar, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan harapan baru. Kebahagiaan yang tertunda. Perjalanan Agus dan Sari tidak serta-merta mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari pandangan skeptis orang-orang di sekitar hingga keraguan yang muncul dari dalam diri mereka masing-masing. Namun, cinta yang tulus membuat mereka bertahan. Pada akhirnya, Agus menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gemerlap, tetapi seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana dan apa adanya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang dijalani bersama orang yang mau menerima kita sepenuh hati. Setahun kemudian, Agus dan Sari menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kehangatan. Di tengah tamu undangan, ibunya tersenyum lebar, akhirnya melihat putranya menemukan kebahagiaannya. Dalam kisah ini, hidup Agus Buntung adalah drama tanpa akhir, namun ia bukan pemeran utama di film romantis. Sebaliknya, ia lebih seperti figuran yang kisahnya sering terlupakan. Agus, seorang pria berusia hampir 40 tahun, duduk terpaku di depan layar ponselnya. Jari-jarinya yang sedikit kaku menggulirkan layar ke atas dan ke bawah, melihat profil demi profil gadis-gadis cantik di aplikasi pencarian jodoh. Di dunia nyata, Agus memiliki keterbatasan fisik sejak lahir, sebuah kondisi yang kerap menjadi tembok besar dalam hidupnya. "Aku tahu aku nggak sempurna, tapi apa itu salah kalau aku ingin bahagia juga?" dipikir Agus sambil menggigit bibirnya. Di ruangan kecil di rumahnya yang berada di pinggiran kota, ia menghela napas panjang. Ibunya yang sudah renta seringkali mengingatkannya, Gus, ibu nggak minta apa-apa. Cuma pengen lihat kamu nikah sebelum ibu nggak ada." Kalimat itu seperti duri kecil yang menusuk hati Agus setiap kali teringat. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga sadar, harapan itu terasa seperti beban. Malam itu, Agus kembali mencoba peruntungannya. Profilnya sederhana, tetapi penuh harapan. Agus, 39 tahun, suka masak dan bercanda. Sedang mencari pasangan yang bisa saling menerima. Di dunia maya, ia merasa lebih percaya diri. Tidak ada yang langsung melihat keterbatasan fisiknya. Namun, ia tahu,
Setiap percakapan yang dimulai di sini selalu berakhir sama, penolakan. Ketika ponselnya bergetar, notifikasi dari seorang gadis bernama Mia muncul. Gadis itu cantik, dengan senyum yang seolah mampu mencairkan kebekuan. Agus tidak ingin terlalu berharap, tetapi hatinya mulai berdebar. Mungkin kali ini beda, pikirnya. Pagi itu dimulai dengan cahaya matahari yang menyelinap masuk ke jendela kecil kamar Agus. Ibunya sudah bangun lebih awal seperti biasa, memasak sarapan sederhana. Agus menatap layar ponselnya yang masih menyala. Percakapannya dengan Mia malam sebelumnya berjalan lancar. Mereka saling bertukar cerita tentang hal-hal kecil, seperti hobi, makanan favorit, dan mimpi-mimpi masa depan. Agus merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kebahagiaan. Mia bukan hanya sopan, tetapi juga tampak tulus. Aku suka pria yang jujur dan apa adanya, ditulis Mia di salah satu pesannya. Agus hampir tidak percaya. Namun, ia juga tahu, kisah cinta seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Ketika Agus menceritakan hal ini kepada ibunya, wanita tua itu hanya tersenyum lemah. Hati-hati, nak. Jangan terlalu berharap. Kalau memang jodohmu, pasti dia akan menerima kamu apa adanya. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Agus tahu, ibunya hanya ingin melindungi hatinya dari kekecewaan. Hari-hari berikutnya, Agus dan Mia semakin sering berkomunikasi. Dari sekadar pesan teks, mereka beralih ke panggilan telepon. Agus mendengar suara Mia untuk pertama kalinya, suara yang lembut dan menenangkan. Aku nggak pernah ngobrol sama orang yang bikin aku senyaman ini, kata Mia suatu malam. Agus hampir tidak percaya telinganya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Agus menyimpan rasa takut. Bagaimana jika Mia mengetahui kenyataannya? Apakah Mia akan tetap menerimanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti lagu lama yang diputar berulang-ulang. Setelah beberapa minggu berbicara, Mia mengusulkan sesuatu yang membuat jantung Agus berhenti sejenak. Gimana kalau kita ketemu? Aku pengen lihat kamu langsung. Agus terdiam. Pertanyaan itu adalah mimpi sekaligus mimpi buruk baginya. Ia ingin bertemu Mia, tetapi ia juga takut. Agus akhirnya memberanikan diri. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Hari itu, Agus mengenakan pakaian terbaiknya. Ia bahkan menyisir rambutnya dengan rapi, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ibunya memberinya senyum penuh doa sebelum ia pergi. Semoga kali ini berhasil, nak, ucapnya. Di kafe itu, Agus duduk di pojokan, menunggu. Ketika Mia datang, ia langsung mengenali gadis itu dari foto profilnya. Mia tersenyum, senyum yang sama seperti di fotonya, tetapi kali ini terasa lebih nyata. Agus berdiri, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Percakapan mereka berjalan lancar. Mia tidak terlihat terganggu dengan kondisi fisik Agus. Bahkan, ia tertawa mendengar lelucon-lelucon yang Agus ceritakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Agus merasa diterima. Namun, malam itu tidak berakhir seperti yang ia harapkan. Ketika mereka berpisah, Mia mengirim pesan singkat. Aku senang ketemu kamu, Gus. Tapi, aku nggak yakin kita bisa lebih dari teman. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Agus merasa dunianya runtuh. Agus pulang dengan hati yang hancur. Ibunya yang menunggu di ruang tamu langsung tahu ada sesuatu yang salah. Agus tidak bisa menahan tangisnya. Kenapa selalu begini, Bu? Apa aku nggak pantas bahagia? Ibunya memeluknya erat. Kamu pantas, nak. Tapi mungkin Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang benar-benar terbaik untukmu. Jangan menyerah. Agus mencoba bangkit. Dari setiap luka, ia belajar. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan harus dimulai dari menerima diri sendiri. Kekecewaan dari Mia menjadi titik balik bagi Agus. Ia mulai berpikir bahwa mungkin caranya mencari cinta selama ini kurang tepat. Bukannya menyerah, Agus memilih untuk mengubah pendekatannya. Ia memutuskan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan Agus menemukan kenyamanan. Salah satu kegiatan yang diikutinya adalah kelas memasak komunitas. Di sana, Agus bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang berbeda. Salah satu peserta adalah Sari, seorang wanita sederhana yang juga memiliki cerita hidup penuh liku.
Sari bukan tipe wanita yang memukau dari penampilan luar, tetapi ia memiliki senyum hangat dan hati yang tulus. Pertemuan mereka dimulai dengan obrolan santai tentang resep masakan, tetapi seiring waktu, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Agus merasa nyaman berbicara dengan Sari, tanpa rasa takut atau khawatir akan penolakan. Sari pun mengungkapkan kekagumannya pada keberanian Agus yang tetap berjuang meskipun menghadapi banyak tantangan. "Agus, aku nggak peduli dengan kondisi fisikmu. Aku lihat kamu sebagai pria yang luar biasa," kata Sari suatu hari. Perkataan itu membuat Agus terdiam. Hatinya bergetar, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan harapan baru. Perjalanan Agus dan Sari tidak serta-merta mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari pandangan skeptis orang-orang di sekitar hingga keraguan yang muncul dari dalam diri mereka masing-masing. Namun, cinta yang tulus membuat mereka bertahan. Pada akhirnya, Agus menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gemerlap, tetapi seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana dan apa adanya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang dijalani bersama orang yang mau menerima kita sepenuh hati. Setahun kemudian, Agus dan Sari menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kehangatan. Di tengah tamu undangan, ibunya tersenyum lebar, akhirnya melihat putranya menemukan kebahagiaannya. Pernikahan Agus dan Sari adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh tantangan dan pelajaran. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sederhana yang dekat dengan rumah ibunya. Agus merasa bahwa kehadiran Sari memberikan warna baru dalam hidupnya, tetapi ia juga menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh kerjasama dan kompromi. Hari-hari pertama pernikahan mereka diwarnai dengan kegembiraan kecil. Sari dengan sabar membantu Agus memperbaiki kepercayaan dirinya. Ia mendorong Agus untuk mencoba hal-hal baru, seperti membuka bisnis catering kecil dari rumah. Dengan keahlian memasak Agus dan sentuhan manajemen dari Sari, bisnis itu perlahan mulai berkembang. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Agus kadang merasa tidak cukup baik untuk Sari. Ketika ia melihat Sari bekerja keras membantu bisnis mereka, ia sering bertanya-tanya, "Ya, apakah aku benar-benar pantas mendapatkannya?" Sari selalu tahu ketika Agus diliputi keraguan. "Gus, kita ini tim. Aku nggak mau dengar kamu merendahkan dirimu sendiri lagi. Kita berjuang bareng-bareng, oke?" kata Sari sambil menggenggam tangan Agus erat. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Agus bahwa cinta mereka adalah tentang saling mendukung. Tantangan berikutnya datang ketika ibunya jatuh sakit, menjadi ujian terbesar bagi Agus dan Sari. Setiap malam, mereka bergantian berjaga di samping tempat tidur sang ibu. Dalam heningnya malam, Agus seringkali duduk termenung, memandang wajah ibunya yang lemah namun tetap menunjukkan ketabahan. Di benaknya, kilasan kenangan masa kecilnya muncul. Bagaimana ibunya dulu menggendongnya ke sekolah, membawakan bekal sederhana, dan menyeka air matanya setiap kali ia merasa kecil di dunia yang besar. "Ibu sudah memberikan segalanya untukku, tapi apa aku sudah cukup membalas semuanya?" dipikir Agus sambil menahan sesak di dadanya. Di sisi lain, Sari menjadi pilar kekuatan yang tak terduga. Ia tidak hanya membantu merawat sang ibu, tetapi juga menjadi tempat Agus bersandar ketika emosi menghantam. "Gus, kita nggak sendiri. Selama kita bersama, kita pasti bisa melewati semua ini," ucap Sari sambil menggenggam tangan Agus erat, memberi kekuatan yang ia sendiri tidak tahu masih ia miliki. Namun, rasa takut kehilangan terus membayangi. Suatu malam, saat Agus melihat ibunya tertidur dengan nafas yang terdengar berat, ia berlutut di samping tempat tidur dan berdoa dalam hati. "Tuhan, kalau ini waktunya, izinkan aku memberikan yang terbaik untuk ibu. Biarkan aku menunjukkan bahwa hidupku punya arti, bahwa aku bisa membahagiakan dia, meski hanya sebentar lagi." Momen itu menjadi titik balik bagi Agus. Ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih, tidak hanya kepada ibunya tetapi juga kepada Sari. Setiap hari, ia memastikan ibunya merasa dicintai, dari ucapan sederhana seperti, "Ji, ibu sudah makan," hingga menyanyikan lagu favorit ibunya di malam-malam sulit. Berkat dukungan Sari dan semangat Agus, kondisi sang ibu perlahan membaik. Meski tubuhnya lemah, senyum ibunya kembali menghiasi wajahnya. "Kamu sudah membahagiakan ibu, Nak. Jangan pernah ragukan itu," ucapnya suatu pagi dengan suara pelan namun penuh kehangatan. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Beberapa minggu kemudian, kondisi ibunya kembali memburuk. Kali ini, Agus dan Sari menghadapi kemungkinan terburuk. Meski berat, Agus mulai mempersiapkan diri. Dalam malam-malam panjang, ia berdoa lebih sering, mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan.
Saat-saat terakhir ibunya menjadi momen penuh emosi yang tak terlupakan. Dalam nafas terakhirnya, sang ibu memegang tangan Agus dan berkata, "Gus, ibu bangga padamu. Jangan pernah berhenti berjuang, nak." Kalimat itu menjadi warisan abadi bagi Agus, meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Setelah kepergian ibunya, Agus mengalami masa sulit. Namun, berkat cinta dan dukungan Sari, ia perlahan bangkit kembali. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan menjalankan nilai-nilai yang diajarkan ibunya, kasih sayang, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Bersama Sari, Agus merasa siap menghadapi babak baru dalam hidup mereka, kali ini sebagai pasangan yang saling mendukung, menjalani perjuangan bersama. Agus tersenyum lega, hatinya terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup, tetapi juga tentang memaknai hidup sebagai sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran. Bersama Sari, ia merasa memiliki kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Dalam dirinya, kini tumbuh harapan untuk mewujudkan impian-impian kecil yang selama ini hanya menjadi angan. Agus percaya, meski dunia tidak selalu berpihak kepadanya, ia mampu menciptakan kebahagiaan dari cinta, kerja keras, dan rasa syukur terhadap apa yang ia miliki. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas fisik atau kondisi. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan hati yang tulus dalam menerima ketidaksempurnaan orang lain. Perjuangan Agus adalah pengingat bahwa kebahagiaan membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk terus melangkah, meskipun dunia seringkali tampak tidak adil. Next di kisah selanjutnya ya.